Buku ini termasuk kategori bisnis yang layak dibaca oleh para sarjana yang menggeluti bidang ekonomi dan bisnis, para manajer organisasi, sekaligus para penggiat bisnis. Ken Lloyd mencoba menjelaskan tentang pengertian office idiot, yaitu kondisi organisasi yang buruk yang disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang kompeten, kurang terampil, ada persoalan kepribadian dan lain sebagainya. Sehingga kondisi kantor yang buruk tersebut semakin menghambat visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Di dalam buku tersebut, Lloyd menjelaskan ada beberapa permasalahan yang sering terjadi di dalam organisasi modern, terutama berkaitan dengan persoalan office idiot. Yang pertama adalah persoalan miskomunikasi, di mana antar manajer dan karyawan tidak ada komunikasi yang intensif, tidak ada komunikasi yang baik, sehingga antara manajer dengan karyawan tidak memiliki kedekatan emosional. Mereka akhirnya saling curiga dan dapat menimbulkan konflik internal. Yang kedua adalah persoalan tentang konflik internal. Berangkat dari komunikasi yang kurang baik antar manajer dengan karyawan atau antar sesama karyawan, ini dapat menimbulkan konflik internal. Konflik internal ini membentuk kondisi kantor semakin tidak nyaman. Pekerjaan menjadi terhambat. Yang seharusnya kita menghabiskan waktu untuk hal-hal produktif, justru habis waktu kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari kondisi office idiot tersebut? Menurut Lloyd, caranya adalah kita harus mengendalikan konflik. Kita jangan terlibat dalam konflik. Kalau perlu, kita harus menghindari konflik. Yang ketiga, persoalan office idiot selanjutnya adalah kompetisi antara karyawan lama dengan karyawan baru. Awalnya, karyawan baru aktif bertanya kepada karyawan lama mengenai teknis pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan manajemen. Nah, yang menjadi persoalan office idiotnya adalah setelah berjalannya waktu, karyawan lama yang dahulu menjadi mentor bagi karyawan baru justru berubah menjadi monster yang menyeramkan. Mengapa ini terjadi? Karena karyawan lama merasa karyawan baru ini adalah kompetitornya. Nah, ini adalah kondisi office idiot yang harus kita hindari. Yang keempat, kondisi office idiot yang biasa sering terjadi adalah manager idiot atau manajer yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan atau kepribadian yang tercela. Misalnya Lloyd memberikan contoh manajer yang sering mengkritik bawahannya, terutama pekerjaannya tanpa membaca atau mempelajari hasil pekerjaannya terlebih dahulu. Yang kedua, manajer yang meremehkan hasil kinerja bawahannya, bukan diapresiasi, justru diremehkan hasil pekerjaan orang lain. Yang ketiga, ada juga tipe manajer yang office idiot ini adalah manajer yang mematikan kreativitas bawahannya. Setiap ide-ide yang ditawarkan oleh karyawannya ditolak begitu saja tanpa pertimbangan apapun, tanpa memberikan jawaban atau argumentasi apapun alasan mengapa dirinya menolak. Nah, selanjutnya yang menarik di dalam buku ini adalah Lloyd menjelaskan kepada kita bagaimana agar kita terhindar dari kondisi office idiot tersebut. Yang pertama adalah upgrade wawasan Anda. Kita harus banyak membaca, kita harus banyak mendengar atau mencari berita-berita terbaru, mengikuti perkembangan isu-isu aktual sehingga kita bertambah wawasannya. Yang kedua adalah aktif mendengarkan pembicaraan, ucapan orang lain atau keluhan orang lain. Yang ketiga, selesaikan masalahnya secara cepat dan tepat. Jika ada masalah di dalam organisasi, kita tidak perlu menunda-nunda untuk menyelesaikannya, tetapi kita justru harus segera menyelesaikan persoalan internal tersebut. Karena kalau kita lambat menyelesaikan masalah, masalah kecil bisa menjadi tambah besar. Selanjutnya, kita harus mengoptimalkan waktu kita untuk produktif. Hal-hal yang tidak produktif harus kita hindari atau kita abaikan. Selanjutnya adalah sikap sopan santun dalam bekerja, saling menyayangi antar sesama rekan kerja, antara manajer dengan karyawan, antara karyawan menghormati manajernya, dan seterusnya. Kemudian kita harus membangun komunikasi nonverbal. Ketika kita berbicara,
saling berinteraksi antar karyawan atau antara karyawan dengan manajer, tunjukkan bahwa kita menghormati, tunjukkan gaya komunikasi yang nonverbal, karena sikap dan perilaku kita, gestur tubuh kita saat berkomunikasi itu menjadi penilaian bagi pihak yang kita ajak untuk berkomunikasi. Selanjutnya, kita harus turun ke lapangan, melihat kondisi sesungguhnya yang terjadi di bawah. Daripada kita duduk di dalam ruangan, Lloyd menyarankan agar kita turun ke bawah, ke lapangan, kita lihat keluhan dari masyarakat, pengguna layanan, dan seterusnya. Selanjutnya, kita harus memberikan rasa hormat kepada sesama rekan kerja kita, terlebih kepada atasan kita. Dan yang terakhir, Lloyd menyarankan agar kita memberikan peran yang sama, yang setara. Kita harus memperlakukan orang lain secara sama, agar masing-masing dari karyawan tidak ada rasa canggung antar sesama kita. Terima kasih.